Ada apa di balik kasus Brigadir J? Mengapa Baradae yang diduga sebagai pelaku penembakan Brigadir J namun tidak dijadikan saksi atau tersangka? Susno 2J sebut Baradae bisa punya banyak peran dalam kasus Brigadir J. Dia mengatakan bahwa Baradae wajib jadi tersangka. Mantan Kabareskrim Irjen Polri Purnawirawan Susno 2J menyoroti perihal status Baradae. Menurut Susno 2J, jika memang Baradae benar pelaku yang menewaskan Brigadir J, maka ia harus ditetapkan jadi tersangka. Dia kan mendengar teriakan. Terus begitu dengar teriakan dia diancam katanya. Karena terancam dia menembak. Tapi kan yang ditembak mati, ujar Susno 2J. Apapun juga yang dia tembak mati, kalau mati wajib jadi tersangka. Kalau seandainya dia akan bebas, tidak bisa dibebaskan oleh polisi yang bebaskan hakim di sidang pengadilan, ujarnya. Lantas Susno 2J mencoba menganalisa apa peran Baradae dalam kasus yang dilaporkan keluarga Brigadir J jika ada dugaan penganiayaan. Yang jelas Baradae ini adalah pemegang pemeran yang sangat penting. Apakah Baradae tembak langsung berarti dia sebagai penembak? Ujar Susno. Di sisi lain, Irjen Polri Purnawirawan Arianto Sutadi juga soroti julukan Baradae yang dianggap lebih sakti dari para jenderal. Hal ini dipertegas oleh Arianto Sutadi, pasalnya dalam peristiwa tewasnya Brigadir J sudah ada 2 jenderal yang dinonaktifkan. Namun Baradae yang diduga sebagai pelaku penembakan Brigadir J, namun tidak dijadikan saksi atau tersangka. Tak hanya itu, Arianto Sutadi juga menyoroti apakah Baradae sudah diperiksa polisi atau belum. Tidak jelas sudah diperiksa polisi atau tidak, karena sejauh ini polisi belum pernah merilis Baradae sudah diperiksa di mana, apa pengakuannya, apa keterangannya. Sehingga polisi membuat kesimpulan dia membela diri, ujar Arianto. Namun mantan Kadif Hukum Polri ini menegaskan jika Baradae sudah diperiksa oleh Komnas HAM. Sementara dari polisi sendiri belum ada penjelasan mengenai status dan kira-kira peranan dari Baradae itu, ujarnya. Akibatnya publik semakin bertanya-tanya. Dan kemudian muncul Baradae sakti dari persepsi publik. Dan itu sebagai imbas daripada publik yang selalu bertanya-tanya. Kenapa kok orang yang jelas dalam kasusnya dia menembak dan menimbulkan tewasnya Brigadir J? Dan sampai sekarang kok sepertinya seperti tidak tersentuh hukum. Ucap Arianto. Arianto pun mengklaim, kini publik menduga dalam kasus ini Baradae adalah pelaku utama tapi tidak tersentuh hukum. Lebih lucu lagi yang dirilis Polri pertama kali. Di hari ketiga setelah kejadian itu, kan diterangkan itu terjadi tembak-menembak. Kemudian Brigadir J tembak duluan 7 kali.
Tapi Baradae tidak kena. Sampai dibilang viewer punya ilmu lembu sekilan, ujarnya. Lantas Arianto menanggapi saran dari publik agar Baradae dipakaikan lie detektor untuk mengungkap misteri tewasnya Brigadir J. Lie detektor itu tidak akan berperan baik apabila yang diperiksa biasa bohong. Lie detektor hanya bisa mempan untuk orang yang gak pernah berbohong, ujarnya. Ketika dites itu kelihatan dari detak jantungnya. Itu kelihatan sekali orangnya berbohong atau tidak. Tapi kalau orangnya sering berbohong, orangnya tenang-tenang saja. Itu kelemahan lie detektor, sambungnya. Selain itu, Baradae dikatakan sakti karena pada saat ia datang ke Komnas HAM, dikawal banyak orang. Dibilang sakti karena ketika dipanggil Komnas HAM, kalau jenderal paling dikawal berapa orang? 6 hingga 7 orang. Ini yang ngawal banyak orang pangkatnya lebih tinggi, tegasnya. Menurut kabar terbaru, Baradae ditarik ke Makobrimob oleh kesatuannya di tengah penyelidikan tewasnya Brigadir J dalam aksi polisi tembak polisi yang terjadi di rumah Verdi Sambo. Penarikan Baradae oleh Brimob ini dibenarkan Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo pada Minggu 31 Juli 2022. Irjen Pol Dedi Prasetyo mengungkapkan bahwa Baradae kembali ke Brimob di mana penugasan tersebut karena yang bersangkutan masih berstatus sebagai saksi. Ya, karena statusnya masih sebagai saksi, ujar Dedi di Jakarta, Minggu 31 Juli 2022. Terima kasih telah menonton berita terbaru di channel ini. Agar tidak ketinggalan berita terbaru, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.